Maria bersama dengan mungkin dibagi dua saja. Kita akan mulai dengan lagu Madalai 536 ayat 1, ayat 3 dan 4. Di atas bumi seperti di dalam surga. Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang datanglah. Atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat.
dan pujilah tubuhmu Yesus. Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Sama Maria, Dosa kami yang berdosa, sekarang dan Pujilah buat Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan Dalam nama Yesus, Maria dan Santo Yosef, sekarang selama-lamanya. seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang Selamatkanlah kami dari api neraka, hantarlah ke dalam surga, di jiwa-jiwa yang sangat iman kami. Doa Yesus ke surga. Ia melakukan demikian, ia diangkat ke surga, disaksikan mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Hai orang tele, yang berbukti langit. Yesus ini yang diangkat ke surga. Tinggalkan kamu akan kembali dengan cara yang sama seperti kamu. Lihat dia naik ke surga. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tapi bebaskanlah dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
terpujilah di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, terpujilah buah tubuhmu Yesus. Engkau Maria, Bunda Allah. Ya, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Saudara dan saudari yang terkasih, selamat datang dalam perayaan Ekaristi pembukaan bulan Maria di Gua Maria Gereja Hati Kudus Yesus SP7. Hari ini kita juga akan memasuki hari Minggu Paskah ke-6 tahun B. Cinta adalah suatu bahan pembicaraan yang sampai kini belum mendapat kata terakhir. Baik pada masa lampau, masa mendatang, orang masih akan tetap berbicara, menulis, bernyanyi tentang cinta dan kasih setia. Sebab setiap hati insani mendambakan cinta kasih sayang
Santo Yohanes telah memikirkannya bertahun-tahun. Ia mendengarkan pesan Yesus Kristus karena mengikuti cinta kasih. Allah adalah cinta kasih, kata Santo Yohanes. Sebab ia telah menaruh cinta kasih yang sakit, anak Joanna kasih lewar. Semoga mereka yang sakit diberi rahmat kesembuhan, sehingga bisa sehat seperti sedia kala. Diingatkan kepada kita semua lagu pembukaan. Mada Bakti 536. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus bersamamu. Para romo, suster, saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah ada sukacita? Kalau memang ada sukacita, boleh tengok ke kanan, ke kiri, berikan senyum yang paling indah. Tapi jangan senyum mengejek gitu. Nanti bau gemetah bisa melayang. Perjalanan dan juga dinamika kita dari depan gereja sampai dengan di Gua Maria ini memiliki sebuah tujuan, dan itu juga menjadi gambaran peziarahan kita di dunia ini. Ada yang menggendong anak yang sudah di luar kandungan, ada yang masih di dalam kandungan, ada yang membawa sebungkus pisang goreng, ada yang membawa botol minum, ada yang membawa payung, ada yang memakai sendal, ada yang memakai sepatu. Itulah gambaran hidup kita dengan segala suka duka kegembiraan. Ada yang penuh semangat bernyanyi, ada yang dengan penuh semangat menyesuaikan doa salam Maria di sebelah kanan kirinya. Bahkan ada yang sempat berjabat tangan satu sama lain sambil berjalan. Ada yang kesandung sedikit, ada yang kesandung banyak, ada yang kena lumpur, ada yang kena basah, ada yang kena rumput. Itulah gambaran peziarahan kita yang memiliki tujuan untuk menuju dan sampai kepada Allah. Semoga dinamika yang kita alami hari ini menghantar kita untuk semakin mencintai Bunda Maria,
memang bukan tanggal 1 Mei hari ini, tetapi setidak-tidaknya ini menjadi niat baik kita untuk secara bersama-sama sebagai paguyuban, sebagai komunitas umat paroki Santo Petrus Karangsenang, membangun cinta kasih, membangun persaudaraan, membangun kerjasama satu sama lain, merasa bahwa kita adalah saudara bagi yang lain dalam perjalanan menuju kepada persekutuan, kepada sinodal, kepada berjalan bersama. Kita siapkan hati dan budi kita anihi sejenak, menyadari salah dan dosa-dosa kita, supaya kita pantas untuk membuka bulan Maria, bulan Rosario, bulan Mei ini, sehingga kita semakin tekun dalam devosi kita kepada Bunda Maria. Dalam kehidupan kami sehari-hari, pandanglah kami putra-putrimu, umat paroki Santo Petrus Karangsenang yang hari ini bersama-sama berkumpul di depan Gua Maria ini, untuk membuka kehidupan devosi kami. Bulan Mei ini bulan Maria. Semoga doa-doa yang kami lantunkan bersama dengan Bunda Maria secara pribadi Ekaristi dengan hikmat. Karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sekali peristiwa, ketika sampai di kota Kaisarea, Rasul Petrus masuk ke rumah seorang perwira Romawi bernama Cornelius. Cornelius menyambut dia dan ia bersujud di depan kaki Petrus. Tetapi Petrus menegakkan dia serta berkata, "Bangunlah, aku hanya manusia saja." Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membeda-bedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang bertakwa kepada Allah dan mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya." Ketika Petrus sedang berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pewartaannya itu. Maka semua orang beriman dari golongan kaum bersunat yang waktu itu menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa ternyata karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berbicara dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Tuhan telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Tuhan telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah
Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Siapa saja yang tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Siapa yang mengasihi aku akan menuruti firman-Ku. Bapakku akan mengasihi dia. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jika kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah kasih Bapakku dan tinggal di 9 sampai dengan 17 ini bicara bergema. Maka perintah Yesus dalam mencintai sangat terasa mulai dari indera kita, mata melihat, telinga mendengar, dan hati pun bukan hanya merasakan, karena hati mempunyai mata, hati juga mempunyai telinga. Maka yang harus kita sadari, menyatukan hati untuk menyadari. Sebenarnya tidak ada waktu untuk menguraikan yang begitu-begitu, tapi mungkin sekedar tahu saja, sesudah tahu nanti kita tinggal. Kalau kita pergi kepada Yesus secepat-cepatnya, karena nanti kita dibawa dalam teori. Nah, eros itu katanya kasihnya cantik, apalagi tambah minyak wangi, wah, menarik sekali. Dari mata turun ke hati, semua sudah mengalami. Kemudian atau suku apa, pokoknya bersahabat saja. Itu pilihan. Dan kemudian agape adalah kasih tanpa syarat. Katanya yang ini bukan, ini Yesus punya, terserah mau mengalami Yesus punya agape atau tidak. Nah, kemudian orge itu katanya ungkapan cinta masih dalam urusan kodrat, levelnya ciptaan. Itu silakan saja berbeda. Tapi kira-kira kalau Santo Paulus itu pernah belajar begitu-begitu, karena ia sebenarnya juga pernah belajar mengenai filsafat. Tapi akhirnya sambil pegang-pegang saku celana, HP-nya tidak ditemukan, pasti akan panik. HP gimana? Padahal sedang mendengarkan Injil. Kira-kira mencari atau tidak? Cari. Baru mencintai Tuhan itu bagaimana jelasnya? Tidak
kita mulai menyadari, kita mulai menyadari. Membahas masalah hidup Karena kita bukan lagi hamba, melainkan sahabat-sahabat Kristus, maka diperkenankan berdoa kepada Allah Bapa kita dengan pengantaraan Kristus. Bagi Sri Paus, para uskup dan para imam, semoga Allah Bapa mendampingi mereka yang diserai menjadi pemimpin gereja, menjadi gembala-gembala yang baik, penuh cinta kasih bagi semua orang tanpa pandang bulu. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi para bangsa,
Manda Bakti 240. Terimalah Bapa persembahan kami ini, roti dan anggur, lambang karya kami bawa. Terima Bapa, karya tangan, terima Bapa. Terimalah Bapa persembahan kami ini, roti dan anggur, lambang karya kami hantar. Terima Bapa, tanda cinta. Terima Bapa. Terimalah Bapa persembahan kami ini, roti dan anggur, lambang karya kami pasrah. Terima Bapa, suka duka. Terima Bapa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Sebagaimana terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Saudara-saudari, marilah kita berdiri dan berdoa supaya persembahanku dan persembahan berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Jamuan kudusnya, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami harapkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sebatasnya, sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan. Bapa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Kami pun memuji, memuliakan, serta mengagungkan Dikau Santa Maria tetap perawan. Dia dalam naungan Roh Kudus telah mengandung putra tunggalmu, dan tetap dalam kemuliaan keperawanannya telah melahirkan bagi dunia terang abadi, Yesus Kristus putramu. Dengan pengantaran Dia para malaikat memuji keagunganmu, para penguasa menyembah, para pembesar mengagumi.
surga dan bala tentara surgawi serta serafim yang berbahagia bersama-sama bersorak berkatilah yang datang di atas nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepada, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, berdialah dunia, selamatkanlah kami, agar melalui salib dan kebangkitan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, para uskup dan administrator diosesan kami, Pater Martin Kuayu, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, yang kami kenangkan dan kami doakan dalam Ekaristi ini, bagi anak Jefferson Magai, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar hapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus melindungi kita sampai hidup yang abadi.
suster, Bapak Ibu, anak-anak yang dikasihi Tuhan, Shalom, Amolongo, Nimau Witimi. Saipa. Jadi tujuannya tadi kita lihat dari gereja itu stasi sudah menggantikan seluruh atap, tapi mereka utang ke paroki kurang lebih 50 juta dan itu harus dicicil selama setahun, sehingga ini adalah tanggung jawab kebersamaan kita umat yang ada di paroki paroki Santo Petrus untuk meringankan saudara-saudara kita yang ada di SP7. Mungkin itu nanti akan dipandu oleh Ibu Cici dan Ibu Dewan Stasi. Mungkin demikian, selamat siang buat kita semua. Maaf, ada satu yang lupa. Tanggal 9 kita merayakan Hari Raya Kenaikan Tuhan, dan setelah itu kita akan novena Roh Kudus. Teks novena Roh Kudus sudah disiapkan, sudah di-print, tinggal nanti para pengurus stasi atau pengurus kombas mengambilnya di sekretariat paroki. Terima kasih. Yang bawa makanan hari ini kita makan di sini sama-sama. Karena kita akan melakukan ada lelang yang di persembahan yang diberikan tadi oleh ibu-ibu yang diantar ke depan. Nanti kita adakan beberapa lelang untuk mendukung apa, Bu Cici? Pembangunan atap ya, yang sudah renovasi. Oh ya, tadi ada disebutkan bahwa pembangunan atap yang anggarannya sekitar 50 juta yang stasi SP7 berutang ya. Kita bantu mereka untuk membayarkan biar kita semua masuk surga. Mungkin bahasanya bukan berutang, tetapi disetor dulu oleh paroki, dibantu dulu. Tetapi kalau paroki juga ada pembangunan soalnya. Iya betul. Jadi atap itu ditalangi paroki dulu ya, dan kita akan bantu. Ini adalah kesempatan. Amin. Terima kasih, Brother. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, Brother. Jadi yang ada di halaman ini semua itu ada nilainya. Yes. Termasuk kursi yang Bapak Ibu duduk. Sehingga kami akan berikan harga tarif kursi yang Bapak Ibu duduk termasuk halaman yang Bapak Ibu pakai. Boleh dibawa ke depan. Sehingga tarifnya itu Bapak Ibu bawa ke depan. Yang sudah pulang duluan, terima kasih banyak. Tetapi kami OMK akan tarik tarif di depan, itu tarif keluar loh, brother. Itu juga ada tarifnya. Jadi begitu kita keluar, yang belum taruh di depan, penting buat kita semua. Dan berita gembiranya dari stasi Kuala Kencana sudah akan berikan ke stasi SP7 sebesar 6 juta. Terima kasih stasi Kuala Kencana. Oke, itulah poin dari stasi Kuala Kencana ya. Mana stasi yang lain dan mana stasi SP3? Oke, sambil alas tikarnya berjalan, kita akan lelang kue-kue yang ada di depan ini. Dan saya akan langsung main tunjuk ya. Siap. Ini lelang gaya ini.
Gaya bukan gaya Amerika, gaya Eropa kali. Gaya Di sini ada kue. Gaya 1 2 3 4 5 6 7. Brother, Yes. ini kue ini kita datangkan langsung dari Iya. Toraja, dari Sumatera, dari mana lagi? Ini Jojo. Naik pesawat semua Naik ini. pesawat, Ongkir. betul, ongkir. Lewat CNA, COD. Betul, Yes. betul, Not betul. COD ya. Dari timur juga ada nih dari ini. Tempo. Oke, siap. Kue yang pertama, saya akan sebut nama. Ibu Yohana Paliling, Kepala Bapeda. Berapa? Yes, berapa Ibu? Kita baru dulu. Berapa? 10 juta. Ambil, langsung bawa. Baik, kalau begitu saya juga tidak mau kalah. Iya. Ada Direktur Rumah Sakit, Bapak Dokter Jody. Berapa Bapak Dokter? Bapak Dokter, karena biasanya ini buat kami karyawan rumah sakit. 50 juta. Bapak Dokter, 10 juta. Oke. Bapak Dokter. Bapak Dokter Jody. Angkat. 10 juta. Kita langsung maju, brother. Maju. Oke, Ketua Stasi Kuala Kencana mana? Itu tadi dari Iya. stasi. Ketua stasi. Oke. Dimasukkan kembali untuk dilelang ya. Tadi juga saya melihat ada Pak Paul Wibowo dari Kuala Kencana. Betul. Kuenya silakan dilem. Berapa Pak Paul? Sebentar, ini Ibu Yohana kembalikan atau apa itu? Betul. Dikembalikan. Oke, termasuk Bapak Dokter? Oke, Bapak Dokter kembalikan. Silakan ada yang mencatat ya salah satu. Sudah, ya. Bapak Dokter 10 juta, Ibu Yohana 10 juta. Mari Bapak Ibu yang lain juga ditunggu. Ini kuenya mau dilelang berapa Pak? Silakan. Ditawar berapa? Baik, berapa? Ini kue dari Toraja, dari Medan diterbangkan. Betul. Pakai ongkir. Berapa Pak Limbong? Sudah banyak yang pulang ya. Tidak apa-apa, OMK akan tarik tarif di depan. Iya, kami punya dari keluarga dari Sempan. Oke.